Karena kita langsung menuju ke Land of Down. Let's go. Kita akan lihat lagi nih pergerakan Joy dari Super King versus Kairi dengan Hayabusanya. Ngomongin farming sebenarnya untuk landing jauh, dua-duanya bisa kan? Yap, kalau landing jauhnya ya manjangin juga buat keduanya ya. Tapi kita mungkin bisa lebih melihat antara Povius dan juga Lucas nih yang bakal bermain ya. Karena menurutku di sini ya EXP lane bakal punya peran penting terutama untuk melakukan setup sama-sama dengan penggunaan emblem tank ternyata untuk EXP-nya. Yang sini juga sama, bedanya hanya ada di Concussive dan juga ada di Brave Smite. Dan bahkan ya untuk kedua gold laner ini sama-sama emblem assassin ternyata. Ya, Sans pakai emblem mage ternyata, emblem mage ya. Gue pikir pakai basic common loh, karena kan rata-rata nggak semua sih memang. Gue ngeliatnya waktu itu super fringe dia pakai basic common juga untuk Chusin. Tapi ya sebenarnya emblem mage juga nggak masalah, karena kan ada damage yang lebih pasti. Dan ini yang harus dilakukan dari awal sebenarnya untuk Bigetron, bikin emannya fat. Iya. Tapi ya balik lagi ya untuk Chusin memang rata-rata basic common karena dia mungkin lebih dicari nih untuk durability-nya dia nanti kan. Biar gak terlalu sering pulang juga dan juga bakal jauh lebih tanky nih. Dan memang tempo pelan yang sedang kita lihat sekarang karena Hayabusa dipakai dengan Kairi yang sedang melakukan setup juga untuk di-push sisi kanan dari area river. Dan lihat Sansnya, Lantern Flare yang cukup mengganggu pastinya ya. Meskipun memang bisa dikejar, tapi kalau positioning yang bagus dan punya Crimson Beacon akan sulit sebenarnya untuk bisa ditangkap dengan Super Cat. Itu dia. Jungle yang sudah selesai bisa dibilang semua creep udah nggak ada, udah habis sisa dari creepnya aja. Tapi ngeliat dari turtle pertama, sebenarnya dari dua experience dua-duanya kuat ini. Bisa siapa aja yang setup, bahkan Sans terkena poke damage yang lumayan banget. Garis besarnya ini kena freeze sih. Moreno dia nggak dapetin 2 minion, bahkan nggak dapat level 4 di turtle yang pertama. Ya benar-benar ditungguin juga sebenarnya buat Onyx Esports. Mereka ingin buat Sansnya level 4 terlebih dahulu dan setupnya bisa jadi dilakukan oleh Bigetron Alpha mungkin untuk poking dari turtle-nya. Tapi lihat look-nya sudah terluka dan bahkan harus melakukan recall sebelum melakukan Unleash the Beast. Ya, seenggaknya nggak di setup sih sama Bigetron. Karena ngeliat dari Kairi pun dia langsung ngambil ke orange dulu. Kayaknya bakal di skip juga untuk turtle pertama atau delay aja. Mungkin delay sih paling bisa ya. Karena Super Cat juga kan ya assassin ini nggak bisa tahan badan terlalu lama. Lutfi. Oke, maju ke bagian depan. Super Ken yang terkena zoning out. Kairi hadir sekarang dengan orange buff yang sudah ditangani World Manipulation. Fokus ke arah Luke terlebih dahulu. Beli waktu yang coba untuk dilakukan namun Retribution. Super Ken yang berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Kairi mau nggak mau harus mundur. Pengejaran masih berlanjut ke arah Light. Flicker defensif kembali digunakan. Yap, dan sudah kita bahas tadi ya. Semasa dari draft adalah bagaimana Lantern Flare akan cukup menyakitkan untuk hero yang berjalan kaki. Dan tadi Lucasnya dengan posisi sedang menjadi beast mode terangkat dengan Lantern Flare. Dan itu kelihatan banget ya. Memang sebenarnya beli waktu juga sih tadi dari look-nya Om. Dia kabur sejauh mungkin aja kan dari turtle biar nggak bisa retry juga dari Kairinya. Super Ken hadir di waktu yang tepat. Untuk sampai saat ini gua rasa pertukaran 1 point kill doang, Bigetron masih unggul. Yep. Karena nggak ada creep juga yang bisa diambil akhirnya buat Onyx Esports ya, beda dengan game yang pertama. Dapat turtle, mereka dapetin point kill juga, mereka bisa menjara ya isi jungle dari Bigetron Alpha. Dan yang harus diwaspadai Onyx Esports sekarang adalah jangan sampai nih Eman juga bisa jadi. Karena power dari Eman, belum lagi sekarang sudah disokong nih, ada Super Ken yang menang level dari Kairi. Ya. Bisa jadi nanti akan ada ya assassin di far lane. Karena dua-dua experience-nya menurut gue ini experience tempur banget kan. Luke dan juga Lutfi, dua-duanya experience yang bisa team fight. Itu dari mid lane pergerakan yang coba untuk dilakukan kali ini Light mengejar ke arah depan. Dan dia tahu, bukan target yang bagus kalau dia ambil Keyboy. Iya, dan look-nya juga harus menggunakan Unleash the Beast kembali ya. Jadi itu adalah progres yang cukup lama sebenarnya. Karena untuk mengumpulkan resolve itu lumayan panjang dan lama. Jadi kalau ada Unleash the Beast yang sudah dipakai, ya biasanya mereka masih harus menunggu yang jangka waktu yang cukup panjang nantinya. Dan lihat Sansnya hanya melakukan pengecekan dengan Lantern Flare saja. Teamfight, masuk, Light. Well, Dragon ke arah yang cukup tepat. Gak bisa bernafas, bahkan Sans hilang secara instan. Namun Super Ken tertangkapkah? Masih bisa kabur untungnya. 1 tetes darahnya lagi. Yap, tipis sekali tadi. Masih bisa kembali ke belakang. Dan bahkan untuk setup Bigetron Alpha ini mereka masih bisa kembali. Recall dulu, balik lagi nanti buat teamfight. Dan nice movement yang dilakukan oleh Light yang berhasil untuk mengunci pergerakan agar Sans tidak kemana-mana. Karena ini tidak ada purify sama sekali buat Onyx Esports. Itu dia. Satu bait yang bagus berarti ya. Dikejar di bagian depannya juga. Sementara Turtle kembali di setup Retribution yang sebenarnya masih ready juga. Masuk dari Super Ken. Turtle-nya di reset. Fight yang akan dicari Light membeli waktu di bagian depan. Namun terangkat lagi dengan Lantern Flare. The Retribution. Super Ken mendapatkan Turtle yang kedua. Namun dibalikin sekarang dengan Glorious Pathway di bagian depan. Mengincar ke arah Luke. 2 yang harus menjadi korban atas Turtle yang diamankan.
Ya masih tetap unggul sebenarnya untuk ekonomi dari Bigetron Alpha meskipun itu terlihat tipis ya. Namun untuk korban jiwanya Bigetron Alpha lebih banyak tumbangnya juga dan bahkan Eman dikejar oleh Xavier solo kill kah? Oh no, Wesker yang dipegang. Gak diterusin, oke. Satu hit terakhir tadi cukup sayang sebetulnya. Tapi ya mungkin perbandingannya dia tadi bisa dapetin kill dan bisa tumbang. Dan Super Ken mencuri purple buff dari Kairi. Ya inilah yang memang harus dipergunakan ya oleh Bigetron Alpha. Memaksimalkan apa yang menjadi efisiensi untuk hero tersebut. Mobilitas yang dimainkan dengan Joy. Sakit banget, light. Nepok damage tadi stun dari Keyboy dan juga adanya armor break ya. Dari Xavero bisa langsung bikin darahnya udah hilang setengah lebih. Nah landing jauh udah dikasih nih Om. Nah ini jauh dikasih dengan Kairi ya berarti ya. Bagian bawah dipanjangin. Pun demikian dengan Super Ken. Yang berada di laning yang cukup jauh juga dan teamfight akan terjadi untuk di area top nih. Glorious Pathway dari Keyboy. Langsung memotong jalur mundur. Tapi ya bukan pilihan yang tepat juga untuk komit tadi dari Onyx. Balik lagi, Iritel butuh banget item. Yap. Dan masih harus menunggu sebenarnya untuk jadinya Berserker Fury nanti bagi Xavier dulu. Jadi ada sedikit tarik ulur yang sedang kita lihat. Namun Onyx Esports mereka harus waspada dengan kehadiran Light yang bisa menendang. Karena mereka nggak bawa Purify sama sekali yang berarti harus hati-hati dan waspada dan memaksimalkan nih refleks tangan yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Harus ya. Telat dikit hilang. Hilang pasti. Gak selamat glowing dari Sans. Seenggaknya udah ada anti regen nih untuk ngejar-ngejar yang punya lifesteal mungkin. Shield kecil itu bisa langsung hilang juga. Pergerakan yang sekarang bisa dibilang masih setara. Goldnya pun beda. Dipegang Bigetron tapi nggak jauh. Ya benar. Ini sangat-sangat hampir mirip sih untuk keduanya ya. Super Ken. Electrifying Beat sudah dipergunakan tapi cooldown yang cukup cepat juga dan ini masih membiarkan Kairi untuk tetap farming di area bawah. Wah, Kairi ada Luke juga nih yang siap untuk menjepit. Mereka sadar kalau Turtle kali ini bisa dijagain juga dan Kairinya sadar juga Om itu rumput yang bahaya nggak boleh dilewatin sembarangan. Di sisi lain Keyboy terkena poke damage aja dan belum ada team fight. Iya, karena menyadari juga ya mungkin di bagian bawah ada dua jadi Turtle-nya hanya pancingan, oke, Glorious Pathway. Flicker, Eman, satu informasi yang cukup mahal. Bawahnya udah dipotong oleh Super Ken. Namun team fight tidak bisa dihindari lagi. Sans yang bakal dikejar. Tembakan Shockwave tadi yang masih belum bisa dapetin kill. Yap, lagi-lagi Flicker yang harus terpakai oleh Bigetron Alpha. 3 Flicker sudah bisa dipastikan hilang. Dan ini akan di zoning habis oleh Onyx Esports karena kalau Bigetron Alpha mau team fight, mereka harus commit. Reward Manipulation, Turtle yang terakhir Retribution bahkan Sans yang mendapatkan Turtle bersama dengan 1 poin kill karena Light fokus karena clear minion de Eman. Tahu Eman sadar sekarang udah bukan waktunya lagi untuk cari kill balasan. Iya, harus mundur semuanya dan lihat Sansnya bahkan belum menggunakan Flicker dia. Masih terjaga sama sekali dan di bagian topnya lagi. Mendapatkan Turtle akan ada lagi satu buah wave yang bisa masuk ke dalam kantong milik Kairi. Eman hampir ya tadi ya kalau dia maju ke rumput depan kena Shadow Kairi hilang sih itu. Level yang sebenarnya kalau ngomongin level Super Ken dia masih unggul ya. Yap. Nih kalau farming pattern-nya lebih terjaga sih sebenarnya buat Super Ken ya di game yang kedua ini. Cuman ya setup dari Light nih yang memang harus benar-benar pas mau target kemana. Kalau ke Sans kayaknya Sans ini biasanya dia bisa jadi bait juga loh. Jadi harus hati-hati kalau memang targetnya ke Sans. Ya, walaupun nggak ada Purif ya, tetap bisa aja sih dia lompat pakai Flicker mungkin, Crimson Beacon. Banyak yang bisa dilakukan. Ya itu alasan dari Chusin yang memang di-ban terus. Betul. Malfic Gun, item kedua. Glorious Pathway, Moreno. Langsung Reward Manipulation defensif juga yang langsung dilakukan juga. Apakah damage-nya cukup? Tapi Kairi masih selamat juga tadi. Selamat dari terkaman Wave Dragon. Gak untuk Keyboy. Keyboy nggak bisa kemana-mana karena udah nggak ada lagi juga spell yang bisa digunakan. Ya, dan bahkan flash combo dari Luke memang masuk total semuanya bersama dengan Shockwave Blast yang dipergunakan. Dan Bigetron Alpha mereka kembali memegang kendali untuk gold yang mereka dapatkan. Karena di bagian top, outer turretnya berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha. Dan ini agak memaksa ya untuk Onyx Esports harus melakukan langkah yang lain, yaitu split push. Mau nggak mau ya. Bahkan di luar pertama pun kayaknya bukan hal yang bagus sih kalau memang dia mau coba untuk paksain. 3-2 ini Luke bersama dengan Eman. Mungkin nggak bisa bareng sama Light ya. Dia takutnya ketemunya mungkin kayak Hayabusa nggak bisa di backup juga. Langsung cari opsi yang lain. Tengahnya udah di clear, harusnya aman sih. Yep, masih aman damai sebenarnya. Bentuk Lord yang pertama, siapa yang bakal mulai untuk ngepok terlebih dahulu terhadap Lord ini ya. Karena lihat trionya sudah mulai jalan 4 bahkan. Karena di cover dengan ada Xavier di bagian belakang juga. Dan seperti yang kita tahu kalau memang dari Sansnya ngebuka badan seperti ini, wah lihat belakangnya tuh ada Keyboy yang sembunyi dalam rumput, ada Xavier yang bisa tiba-tiba maju juga. Jadi memang Sans selalu menjadi garda terdepan untuk Onyx Esports, menjadi pancingan sekaligus. Ini bisa mencicil darah-darah lawannya dengan ya cukup konsisten. Dengan lantern flare-nya. Mungkin kalau memang mau ngambil Sans, Bigetron juga harus tahu kan resikonya apa nih.
Apakah nanti Xavero-nya jadi free atau Kairi-nya bisa masuk dengan bebas. Lord muncul tapi nggak bakal di-setup buru-buru sih sama keduanya. Ya mau gak mau sih memang agak tahan juga ya. Tapi Supercan di level maksimal nih, level 15. Bicara soal damage retribution seharusnya memang ada sedikit advantage untuk Bigetron Alpha. Tapi Kairi ada sendirian di bagian top, Quad Shadow ke belakang. Masih sanggup untuk kembali lagi dan setup plan bagi kedua tim ini. Tidak ada yang ingin melawan kesalahan karena mereka tahu satu kesalahan bisa berimbas inner outer yang habis. Oke. Loh, Bennett Rage langsung keluar, tapi sayangnya nggak sampai tetap tumbang ternyata Sans. Namun Shadow Kill dari Kairi mengincar ke bagian belakang Lutfi dengan lompatannya. Coba untuk membalikan keadaan juga dengan reward manipulation. Xavero dikejar, namun terlalu cepat lari dari Xavero dan akhirnya mencoba membalikan keadaan Quad Shadow yang berhasil connect masuk ke arah Moreno. Moreno hilang, Kairi pun hilang. 3 dibayar 2. wow, oke. Bennett Rage yang memang tadi belum kena ya, sehingga masih ada perlawanan dari Onyx Esports dan mereka bisa dapetin point kill juga. Tapi sayangnya, dengan tumbangnya Kairi juga, ini untuk pemegang retribution bagi Onyx Esports tidak ada sama sekali. Jadi mereka belum bisa untuk melakukan setup di Lord yang pertama ini. Dan lihat emannya ketempel Kiboy. What? Mau di solo kill? Glorious Pathway. Coba untuk melarikan diri namun gak bisa kabur. Wow, itu satu gerakan yang berbahaya banget sih. Kiboy mau coba solo kill Eman, Om. Ya karena ada 2 damager juga ya, masih ada Supercan dan Eman yang kita tahu memang damage-nya udah besar dan ditempel pun bakal ada lifesteal yang dipegang dengan Eman. Itu dia. Tanpa Kiboy sekarang berarti. Frontliner yang akan berkurang 1. Lord juga muncul di momen yang pas banget sebetulnya untuk Bigetron Alpha. Setup, bahkan kayak Komik Kara Lord ini sangat bisa dilakukan. Ya, tapi sana masih punya flicker, sedangkan Bigetron Alpha battle spell mereka sudah habis sebenarnya sekarang. Zoning, Luke langsung ke bagian depan, gak dikasih lagi dan Supercan berhasil mendapatkan Lordnya. Bahkan Lutfi terjebak dengan reward manipulation. Sama kasusnya dengan Luke, yang Luke bisa ditumbangkan juga. XP Land akan ditukar dengan XP Land. Namun ada Quad Shadow yang nempel. Light terkena stun lagi, masuk lagi dan tumbang sudah Light. 2 member, ditukar 1 member. Ya, ini berarti untuk Lordnya bisa jadi Lord yang sia-sia tapi Kairi. Hampir saja tumbang. Supercan masuk di waktu yang sangat tepat tadi. Dan Quad Shadow menyelamatkan hari dari Kairi. Ya, masih bisa bertahan ternyata. Tapi Lordnya tidak ada pengawalan sama sekali untuk di bagian top. Bisa dibersihkan, tapi Bigetron Alpha mereka akan memilih untuk melakukan push di 3 area yang berbeda juga. Ya, sekarang udah megang keunggulan gold juga kan. Mereka harus lebih berani. Memang sih nggak banyak juga keunggulan goldnya sekarang. Ya, tapi bisa dibilang Lord ini bisa menambah lagi keunggulan. Sans. Kena Rainer Apati tadi ya. Yap. Sakit banget damage-nya. Itu Dalam. Rainer biasa tadi. Dalam tadi maksudnya. Glorious Pathway dibuka, tapi nggak ada siapa-siapa sama sekali. Oke, Onyx Esports mereka harus sedikit menahan nih ya untuk mereka kapan melakukan team fight. Xavero mungkin akan menjadi kuncinya di sini. Secara Xavero punya Wind Talker, sedangkan dari Eman akan bermain defensif dengan Wind of Nature yang sudah di-buy, yang sebentar lagi bisa menuju ke Demon Hunter Sword. Wah, ini dari turret sih unggul jauh banget ya. Yep. Hanya 1 turret tadi loh di atas yang hancur dari Bigetron. Mereka udah pegang juga dari awal. Secara untuk total damage output yang diberikan Bigetron Alpha, damager mereka cukup besar sih. Dan Luke bisa dibilang ya, dengan item-item defense yang dimiliki untuk Luke, ini udah sangat cukup. Belum lagi ada Blade Armor yang dibeli dengan dia. Berarti Xavero-nya juga. Mau targeting ke Luke, ya harus hati-hati dan harus siap nih dengan Nyaris. dengan lifesteal yang harus dimiliki dengan dia. Nyaris banget Sans. Terkena 1 basic attack dari Rainer, di Rainer Apati. Sekarat banget. Tapi ya selama belum tumbang, it's okay. Ngomongin soal defense berarti Om. Sebenarnya dari Onyx, defense aggro-nya nggak terlalu bagus loh. Karena Chusin ya. Iya. Karena mereka punya Chusin, mereka harus ngajak buat tim fight di depan sebenarnya. Yes. Supercan jadi masalah juga sih. Kasusnya sih sementara nggak ada Lord kayaknya masih aman-aman aja. Tapi kalau udah ada Lord, itu yang akan susah. Dan Purple sekarang, poke damage dari Eman yang sangat-sangat jauh. Sangat-sangat bisa juga, dan retribution ya dipakai oleh Kairi. Mau nggak mau. Iya, nih udah mulai menyala semua sebenarnya untuk Bigetron Alpha ya. Supercan menemukan irama dia dengan Joy sekarang. Sehingga kelihatan bagaimana untuk kontrol di lane yang jauhnya. Ini bisa dipegang oleh Supercan sendirian juga. Dan lihat hanya untuk clear di bagian depan, 2 minion kecil dan membiarkan katapult yang berarti ya di bawah akan ada 1 buah slow push yang terjadi. Dan Kairi, Malvicror, Kiboy tadi ada Immortal. Dan masing-masing akan melakukan setup ya. Tapi Bigetron Alpha mereka lebih berani jelas. Karena mereka sedang pegang untuk map vision. Oke. Masih jadi everybody games. 2000 gold, ini nggak menjamin apapun. Ya walaupun memang kalau kita lihat dari pressure, Bigetron sekarang lagi pegang temponya nih. Mereka lagi pegang mapnya, lagi pegang visionnya. Lord sebentar lagi akan muncul. Lordnya sudah enhance. Yap. Lord yang bisa memberikan efek charge juga. Dan lebih dahulu dipok jelas oleh Bigetron Alpha. Mereka sudah melakukan setup dan Sans.
Renner Rapati lagi-lagi. Sakit sih, harus recall seharusnya. Ya, mau nggak mau harus recall dulu, beli waktu lagi. Bawahnya nggak di-clear ya. Ya mungkin mereka juga sadar Om, kalau misalkan satu muncul di bawah, Lord ini bisa dicepetin kan. Yap. Ya Joy, Batrix dulu bisa. Yap. Oke, seharusnya itu 2 wave di bawah. Oke, pilihan untuk Onyx Esports mau kontes kalau muncul dicepetin. Sans langsung muncul dan tim fight akan coba dipaksakan Light mencari vision di bagian depan. Dan Yas tidak ada siapapun di sana. Lagi-lagi dengan Glorious Pathway, Keyboy sendirian di bagian depan. Coba untuk membeli waktu saja. Xavero juga masih standby di posisi yang aman banget di belakang. Dan Sans terkunci dan Retribution Super Can masih bisa mendapatkan Lordnya. Sekarang Light mengejar ke arah Xavero di bagian belakang. Namun depannya ditutup juga Lutfi dengan Flicker yang masih bisa selamat. Ga untuk Keyboy. Shadow kill. Quad Shadow di bagian belakang. Selamatkah Kairi? Satu lagi Quad Shadow dan Renner Rapati Eman. Satu hit terakhir hilang. Kairi hilang menyisakan Lutfi dan juga Xavero. Yap, 1 Q di mana terlihatnya sedikit saja tadi pergerakan dari Sun di bagian bawah. Dan Lordnya langsung dipercepat dan Bigetron Alpha. Oh Xavero, wah terlalu depan tadi, nyaris banget. Oh no, Xavero sakit banget tadi Fight Blast yang digunakan juga oleh Moreno. Dan sekarang mereka semua fokus ke arah mid lane. Bastard sudah hilang. Tersisa 1 katapult. Lord masih berdiri di bagian bawah dan ini akan menjadi Lord yang lumayan mahal. Yap, dan tadi ya sebenarnya untuk tim fight di Lord juga itu target dari Eman yang memang bagus ya. Melihat ada Sans yang datang dari belakang langsung ditargeting. Oh, Super Ken selamat sekarang, berhasil keluar juga. Lord mulai masuk. Base yang langsung dituju Eman. Tidak peduli apapun, langsung fokus ke arah objektif. Masuk dengan Quad Shadow dan gak bisa Bigetron menyamakan kedudukan.